Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sekali lagi kita fokus pada kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dari setiap hal yang kita pikirkan dan lakukan. Wah, itu pernyataan yang sangat berhikmat loh, Pak. Kila sering bingung, kadang hikmat manusia itu suka berubah. Tapi kalau firman Tuhan seharusnya beda. Dulu, sekarang, dan selamanya tetap abadi. Sesaat lagi kita dengarkan uraian dari Hakim-Hakim pasal 18 tentang bagaimana kisah Mika, suku Lewi, suku Dan, serta implikasinya di masa kini. Duduk yang manis ya. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, tolonglah kami untuk senantiasa waspada ketika kami hidup di dalam dunia ini. Karena di sekitar kami sangatlah banyak pengajaran-pengajaran yang begitu simpang siur, begitu menyesatkan, bahkan menjauhkan kami daripada Tuhan. Tuhan, kami percaya hanya firman-Mu lah yang mampu menjaga kami untuk tetap hidup suci di hadapan Tuhan, untuk tetap hidup kami boleh taat kepadamu. Itu sebab kalau kami sebentar belajar kebenaran firman Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam zaman Yosua, sebenarnya suku atau Bani Dan ini sudah memperoleh tanah pusakanya. Tetapi semakin hari jumlah mereka bertambah, dan di samping itu ada desakan dari orang-orang Amori, sehingga wilayah mereka semakin sempit dan tidak cukup bagi mereka. Itu sebabnya dalam satu keputusan, suku Dan ini mengutus 5 orang pengintai, tentunya orang pilihannya, untuk menuju ke satu daerah guna mencari tempat yang cukup luas untuk mereka beranak cucu. Maka berangkatlah ke-5 orang pengintai ini untuk segera mencari wilayah yang cocok untuk mereka tempati. Dalam perjalanannya, ke-5 pengintai ini melewati pegunungan Efraim, dan ketika itu mereka bermalam di situ. Suatu ketika mereka mendengar ada satu percakapan, bahwa ada satu suara yang mereka kenal, bahwa itu adalah bahasa yang sama dengan ke-5 pengintai tersebut. Maka datanglah ke-5 pengintai tersebut pada seseorang itu, dan ternyata orang tersebut adalah seorang imam yang ada di kuil Mika. Dalam perbincangan sejenak, maka ke-5 pengintai ini tahu bahwa imam ini adalah dari kaum Yehuda, dari suku Lewi, yang sedang bekerja sebagai imam di kuil berhala Mika. Mengetahui hal itu, maka ke-5 pengintai ini minta tolong agar bertanya kepada Tuhan, apakah perjalanan ini berkenan kepada Tuhan. Maka dengan cepat imam kuil berhala ini menjawab, "Pergilah dengan selamat, karena perjalananmu ini dipandang baik oleh Tuhan." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini jelas satu pembohongan. Karena imam kuil berhala ini bukan imam di bait Allah. Dan belum tanya kepada Tuhan, langsung menjawab. Nah, semacam ini sangat banyak di dalam zaman kita hidup. Ada banyak orang yang menyebut dirinya sebagai tokoh rohani atau rohaniwan, baik itu mungkin mengaku dirinya pendeta, penginjil, atau guru Injil, mungkin guru agama Kristen. Mereka seringkali mengatakan bahwa mendapatkan wahyu-wahyu baru dari Tuhan. Tetapi di dalam seluruh pengajarannya justru bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, juga kepada ke-5 pengintai ini juga banyak model-model orang Kristen seperti ke-5 pengintai ini. Orang-orang Kristen zaman ini banyak sekali mereka tidak mau baca Alkitab, tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika ada perkataan-perkataan yang menyesatkan yang dibungkus oleh nama Tuhan, maka orang-orang ini menjadi percaya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kau dan aku senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalian yang masih kecil, supaya kalian bertambah besar, tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Setelah itu, maka
kelima pengintai ini segera berangkat dan tibalah mereka di Lais. Ketika mereka melihat di Lais, mereka sangat terkejut karena daerah itu luas, aman, tentram, subur, rakyatnya kaya dan makmur. Wah, ini menggiurkan buat kelima pengintai ini. Maka segeralah mereka kelima pengintai ini pulang ke daerahnya, ke daerah Zora dan Esitaol. Nah, anak-anak sekalian, ketika mereka sampai tiba di suku bangsanya di bagian wilayah Bani Dan ini, mereka segera mengajak seluruh kaumnya untuk segera menyerang ke daerah Lais. Dan saat itu yang siap berperang dan dipersenjatai dengan alat perang ada 600 orang laki-laki. Dan saat itu mereka bergerak menuju ke Lais dan kembali kelompok ini melewati pegunungan Efraim. Kelima pengintai ini memberitahukan kepada ke-600 orang yang siap berperang ini bahwa di sini ada kuil-kuil. Di sini juga ada seorang imam Lewi. Maka ke-600 orang yang bersenjatakan itu hanya berdiri di pintu gerbang dan kelima pengintai ini segera menemui imam kuil berhala rumah Mika. Dalam perbincangan singkat, maka imam kuil berhala ini setuju untuk ikut daripada suku Dan. Apa yang menyebabkan daripada imam ini menyetujuinya? Ada pertanyaan yang diajukan oleh kelima pengintai, yaitu dengan bertanya seperti ini. Apakah yang lebih baik buat dirimu menjadi imam bagi seisi rumah untuk satu orang, atau menjadi imam bagi satu kaum atau satu suku dari antara orang Israel? Itulah yang menyebabkan imam ini mau mengikuti daripada suku Dan. Karena di dalam pikirannya, kalau aku bekerja di Mika dalam 1 tahun digaji 10 uang perak, diberi pakaian 1 pasang dan makan tiap hari. Apalagi kalau aku ikut daripada suku Dan, berapa jumlah keluarga yang ada di suku Dan, maka aku akan menjadi kaya. Belum lagi aku lebih bangga bisa melayani banyak orang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman ini ada begitu banyak model-model yang mengatakan dirinya sebagai hamba Tuhan, tetapi mereka di dalam kenyataannya tidak melayani Tuhan, tapi melayani perut mereka. Alkitab catat, artinya mereka lebih mementingkan hasil harta yang banyak dibandingkan memikirkan kesucian Tuhan. Maka berikutnya seperti ini akan memikirkan apa lagi? Mereka akan memikirkan bahwa lebih baik melayani orang-orang kaya daripada orang miskin. Maka mereka juga itu akan berusaha memikirkan bagaimana menyenangkan hati orang-orang atau jemaat yang dilayani daripada menyenangkan hati Tuhan. Mereka juga memikirkan bagaimana dirinya bisa diterima di tengah jemaat walaupun harus mengorbankan kebenaran. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, maka imam ini segera ikut, dan kalian tahu bukan saja ikut dirinya, tetapi seluruh patung-patung tuangan, patung pahatan, efod, terafim itu diambil oleh suku dan dibawa pergi bersama. Ketika mereka terus berjalan, maka sampailah mereka itu tiba di daerah Lais. Orang-orang daripada suku Dan ini segera memerangi orang-orang yang ada di Lais. Mereka semua ditumpas habis, kotanya dibakar dan didirikan kota yang baru. Dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa suku Dan telah berhasil untuk merebut Lais. Tetapi ingat, tidak setiap keberhasilan itu datangnya daripada Tuhan. Iblis seringkali memakai keberhasilan untuk menipu manusia, bahkan menjauhkan manusia dari Tuhan. Demikian juga suku Dan yang saat itu telah berhasil memenangkan pertempuran terhadap orang Lais. Saat itu orang Dan bukan berdiri sebagai pelaksana penghakiman Tuhan terhadap suku bangsa yang belum mengenal Tuhan,
tetapi suku Dan sedang bertindak kriminal terhadap suku yang diperanginya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita boleh mengerti bahwa setiap keberhasilan tidak selalu itu datangnya daripada Tuhan. Bisa saja itu karena untuk ambisi diri. Seperti halnya orang-orang suku Dan ini. Mereka berhasil merebut Lais bukan karena satu keinginan untuk menyembah dan melayani Tuhan di daerah Lais, tetapi hanya untuk kepentingannya diri sendiri. Apa yang menjadi bukti bahwa mereka tidak memikirkan menyembah dan melayani Tuhan? Ingat, waktu mereka berada di pegunungan Efraim, mereka mengambil seluruh patung tuangan, patung pahatan, efod dan terafim, serta seluruh perbekalan yang ada di kuil tersebut diangkut. Itu sebabnya mereka di sana bukan lagi menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah patung-patung yang telah dibawanya. Hari ini kita mendapatkan satu pelajaran yang indah, bahwa setiap keberhasilan yang akan kita capai harus didasarkan pada dua hal yang tidak boleh hilang, yaitu pada motivasi yang benar dan cara yang benar. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan sudah menolong kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ajarkanlah kepada kami Tuhan untuk tidak bermalas-malasan membaca Alkitab, belajar Alkitab, supaya kami menjadi orang yang kokoh di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, ketika kami akan mencapai satu keberhasilan, tolonglah kami Tuhan untuk mempunyai motivasi yang benar dan cara yang benar untuk mencapai keberhasilan tersebut. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, ngeri sekali ya, Pak. Kenapa, Keila? Coba ceritakan. Sungguh celaka kalau seorang pelayan jemaat memperoleh uang dengan cara memanfaatkan jabatannya. Akibatnya, pendeta atau guru atau pengurus gereja selalu berusaha menyenangkan jemaat. Tidak berani menegur dosa dan tentunya tidak segan-segan mengorbankan kebenaran buat kesinambungan jabatan dan dompetnya. Besok siapkan diri teman-teman dengan membaca terlebih dahulu dari kitab Hakim-Hakim pasal 19.